Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RYD 31 Media. Oke bre, jadi pada video kali ini saya pengen kasih lihat video yang mungkin bisa saya katakan adalah ini opini saya pribadi. Jadi bukan berdasarkan data-data yang seperti biasa saya buat konten, tapi ini seling-selingan aja lah untuk kita coba sharing-sharing aja. Ya mungkin bisa masuk ke pendapat kalian juga ataupun sama sekali nggak bisa ya. Jadi wajar kalau kalian punya pendapat, boleh ditulis di kolom komentar. Oke. Yang pertama saya ingin jelaskan bahwa saya di sini memang tidak disupport ataupun di backup oleh sponsor apapun hingga akhirnya membuat konten. Jadi ya memang wajar kalau memang saya ngebahasnya lebih banyak pembalap-pembalap Honda ya, karena saya senang banget ngelihat pabrikan dari Honda Indonesia sendiri mensupport anak-anak Indonesia hingga ke jenjang internasional dan menggunakan motor-motor prototype. Ya, intinya seperti itu, prototype menuju MotoGP, entah itu Moto3 ataupun diizinkan juga ke Red Bull Rookies Cup menggunakan motor KTM dan juga prototype. Terus ke Moto3-nya sendiri sudah nyampe dan Moto2-nya juga udah nyampe ya. Banyak pembalap-pembalap Indonesia yang sudah sampai ke sana atas support dari pabrikan Honda di Indonesia. Jadi saya bikin konten seperti itu karena memang pertama saya senang banget motornya sendiri kan bukan motor massal, bukan motor yang dipergunakan dijual belikan di dealer. Jadi otomatis gak semua orang pasti bisa mengendalikan dengan sangat sempurna untuk bisa mengitari satu lap di sebuah sirkuit bersaing dengan juga anak-anak internasional di seluruh dunia. Intinya seperti itu. Nah, apa aja kelemahan Mario Suraji yang saya sedikit rangkum dalam konten ini? Pertama adalah disupport oleh pabrikan. Nah, bingung kan? Kenapa disupport oleh pabrikan itu menjadi kelemahan bagi Mario Suraji dalam kacamata saya? Pertama, ya, ini sesuatu yang agak sedikit sempit dalam kacamata saya untuk bisa berkembang seorang pembalap. Oke, dia mendapatkan support yang sangat jarang dimiliki oleh pembalap-pembalap Eropa. Pembalap Eropa itu kebanyakan disupport oleh sponsor, mau itu sponsor oli, sponsor minuman, sponsor makanan, snack, dan segala macamnya. Tapi kalau disupport oleh pabrikan itu sangat dikit ya, kalau saya lihat lebih kepada mereka disupport oleh yang tadi saya bilang tadi. Jadi kalau disupport oleh pabrikan dikit. Mungkin kalau disupport oleh tim, iya. Tapi kalau disupport oleh tim itu kan tim itu secara nggak langsung dia punya kontrak dan dia bisa aja mungkin musim depan ataupun musim lalu itu berbeda menggunakan motor pabrikan tertentu. Jadi misalnya tahun ini menggunakan KTM, bisa juga tahun depan menggunakan Honda ataupun sebaliknya, demikian. Nah, Mario Suraji itu disupport oleh pabrikan dari Honda. Kalau kita bisa katakan yaitu Astra Honda Motor, atau kalau divisi racingnya Astra Honda Racing Team. Bagus sebenarnya, kalau buat saya sih bagus karena sudah membina anak-anak Indonesia sedari umur di bawah 10 tahun untuk diberikan wadah pembinaan. Terus mereka disaring dari seluruh Indonesia, dicari bibit-bibit yang berkualitas dan diberikan kesempatan berkompetisi di level internasional. Mungkin kalau awalnya di Indonesia sendiri, terus di level Asia, di Asia pun menggunakan motor-motor prototipe seperti Asia Talent Cup, terus mungkin di produksi massalnya Asia Road Racing Championship, lanjut di ajang internasional di Red Bull Rookies Cup ataupun di FIM Junior GP. Baru setelah itu Moto3 World Championship atau Moto2 dan menuju langkah akhirnya adalah di MotoGP. Itu udah bagus sebenarnya, tapi kalau buat seorang pembalap, kalau saya lihat itu sesuatu yang sangat sempit ya, karena sempit itu mereka akan terkukung dalam satu pabrikan, dimana kalau memang oke, tahun ini pabrikan tersebut memiliki spek motor yang bagus, dia akan dapat hasil yang bagus. Tapi kalaupun speknya itu tidak terlalu baik, otomatis akan repot ya. Jadi di posisi motor yang kurang oke, terus memang harus menggunakan motor tersebut. Jadi potensi skill yang dimiliki dan segala macam itu akan sedikit tertutupi oleh kendaraan, karena ini balapan motor, otomatis semua sangat mendukung, mulai dari motor, skill, dan mental, sponsor, dan segala macam itu sangat mendukung. Jadi ya agak sempit lah ketika motornya sendiri tidak terlalu kompetitif dan itu dibuat oleh pabrikan pusat. Otomatis tim kan yang mensupport Mario itu hanya bisa menitipkan dan juga mensupport secara finansial dan lain-lainnya, tapi kan secara pembuatan spare part dan segala macam itu nggak bisa, karena kan tadi ini saya bilang ini kan balapan prototype ya, jadi bukan balapan motor produksi massal yang spare partnya sendiri banyak dijual bebas yang versi racingnya itu. Yang kedua adalah sponsor sedikit.
Nah, menarik kan? Tadi yang awal katanya kelemahan itu disupport pabrikan, terus yang kedua sponsor sedikit. Memang ya. Yang jelas ya, ini sangat berkaitan juga dengan disupport oleh pabrikan. Jadi sponsor itu akan lebih sedikit dibandingkan seorang pembalap yang disupport, disponsori oleh minuman ataupun bank ataupun minyak, oli dan segala macam. Karena kalau disupport oleh sebuah pabrikan, otomatis pabrikan itu kan nggak serta merta bikin motor, bikin mobil ataupun spare part segala macam. Tapi mereka itu memiliki link jaringan yang cukup luas untuk bisa membuat sebuah perusahaan pabrikan. Jadi ketika sebuah pembalap disupport oleh pabrikan, itu dia akan bisa kita katakan sedikit memiliki sponsor. Pertama dia akan mungkin ada yang tertarik dengan dia misalnya sponsor oli. Tapi karena oli ini di luar dari jaringan pabrikan tersebut, mereknya ya, otomatis atau mungkin kalau bahasa kasar saingan daripada pabrikan tersebut, karena pabrikan tersebut pasti punya oli juga dong, ya kan? Karena pabrikan pasti kan dia memiliki oli yang memang dia sendiri merekin bahwa ini oli untuk motor mereka. Nah, ketika ada pabrikan oli yang ingin mensupport mereka dan itu di luar dari jaringan mereka, otomatis ya si oli akan mundur teratur kan untuk tadinya dia pengen nih sponsorin nih pembalap karena mungkin ya secara menarik ya, secara historis, secara KTP, secara skill dan segala macam itu sangat menarik untuk bisa disponsorin karena memang sponsor itu kan mendukung seorang pembalap itu banyak banget yang dipertimbangkan, gak serta merta prestasinya bagus tapi juga karena mungkin dia memiliki fans yang cukup banyak, dia memiliki wilayah kenegaraan juga yang cukup memiliki masyarakat yang gila dengan balapan MotoGP juga dan segala macam yang pastinya saling keterkaitan. Nah, ini yang menarik buat saya karena memang sebelum Mario Suraji banyak pembalap-pembalap seperti polanya Mario Suraji disupport oleh pabrikan, entah itu dari Jepang, dari Indonesia, dari Malaysia, dari Thailand, yang memang ketika ya seperti keadaannya tidak terlalu berkembang atau stagnan banget prestasinya di ajang Grand Prix Moto3 ya ataupun Moto2 itu ya mau nggak mau dia harus mengikuti arahan dari pabrikan. Dia nggak bisa mungkin pindah ke tim lain dengan motor lain di luar dari Honda misalnya ke KTM ya kan, ataupun kalau zaman sekarang ke Husqvarna, CF Moto, tuh Kianjiang dan segala macam itu kayaknya agak sulit karena memang dia sudah ya pertama kalau mungkin orang Asia sendiri nggak enakan, yang nggak enakan pertama udah disupport sejak dahulu kala, sejak dia usia 10 tahun, 12 tahun, 13 tahun dibina, dibawa ke ajang internasional, diarahkan. Nah, jadi banyak gak enaknya dan ujung-ujungnya kadang-kadang di usia yang belum terlalu senior kalau untuk orang Eropa sendiri sudah balik ke ajang Asia lagi dan mungkin jadi mentor dan segala macam yang merasa sudah berakhir lah karirnya di ajang Grand Prix. Oke, coba tulis di kolom komentar menurut kalian seperti apa bre, apakah benar seperti ini ataupun ya udah bagus lah disupport oleh pabrikan. Kalau nggak ada pabrikan ya pembalap Indonesia nggak ada yang sampai ke ajang Moto3. Nah, benar juga sih sebenarnya. Ataupun nggak ada pembalap Indonesia yang sampai ke ajang Grand Prix sampai 1 tahun 2 tahun demikian. Tapi ya ini masih pendapat saya pribadi, opini saya pribadi. Jika kalian punya pendapat dan opini lain, coba ditulis di kolom komentar dan kita sharing seperti biasa. Dan sehat-sehat buat kalian semua. Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Tetap semangat. Semoga rezeki kalian juga berkah, terus bertambah. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.